Shalom Jemaat Krispasi, kembali lagi bersama saya Dion untuk info jadwal ibadah selama sepekan. Hari Rabu ada ibadah wanita pukul setengah 5 sore dan ibadah pria pukul setengah 7 malam. Hari Sabtu jam 10 pagi ada ibadah doa puasa. Sore hari kami mengajak kaum muda untuk bergabung dalam ibadah pemuda remaja pukul setengah 5 sore. Jam 6 sore ada ibadah di GBT Ebenezer Ringen 6. Hari Minggu pukul 6 pagi kita bertemu dalam ibadah raya yang pertama. Pukul setengah 9 pagi ada ibadah di GBT Immanuel Pakuni. Pukul setengah 5 sore kita bertemu dalam ibadah raya yang kedua. Apabila ada perubahan pengumuman akan disampaikan melalui WhatsApp dan Instagram. Sampai jumpa dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai kekasih Tuhan yang di rumah yang sedang beribadah bisa memberikan persembahan lewat rekening BCA di 0331943001 atau rekening persepuluhan di 0338888191 semua atas nama GBT Kristus Pengasih. Katakan lebih dari pemenang, sama dalam segala perkara. Yes, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, sebab kita lebih dari pemenang. Dari pemenang, sama berkata. Segala raja, hati kami bersukacita Bapa. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan semua bersama-sama, haleluya. Setiap doa kami angkat pujian hati kami di hadapan-Mu Bapa surga. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Sorak-sorai buat Allah kita. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Allah kita luar biasa. Saudara dan saya lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang 2-3. Kalau ada lawan, gak enak musuhnya saudara, sebab Allah di pihak kita. Apapun kesulitan kita, persoalan hidupkah itu bukan lawan saudara, sebab Allah di pihakmu dan di pihakku. Tantangan apa yang kau hadapi, saya perlu sampaikan, itu bukan lawan saudara. Saudara lebih dari pemenang. Jangan pernah takut. Pulang dari tempat ini, firman-Nya meneguhkan hatimu, hatiku, dan hati kita semua. Teduhkan hatimu di hadapan-Nya saudara. Terima kasih Bapak. Dalam
bukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya yang terbesar, Bapa, terima kasih. Karya-Mu bagi setiap kami. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali pujikan pujian ini bersama-sama di hadapannya. Kasih yang terindah. Mari masuk dalam pujian dan penyembahan kita, saudara. Yes. Thank you, Lord. Hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Bapak Ibu, kita berdiri bersama-sama di hadapannya. Kasih, mari hati kita di hadapannya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari saudara, sekali lagi beri kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Bersama-sama katakan, terbesar. Amin. Dalam hidupku, Engkau yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Mari katakan, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Betapa indahnya mengiring Tuhan, betapa indahnya bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami hidup karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami datang ingin menyembah dan memuliakan nama-Mu di dalam segenap hidup yang kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Kami melihat Allah yang terus bekerja di dalam hidup kami orang percaya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau melawat umat-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati setiap hidup kami. Kami mau dengar suara-Mu Tuhan, firman-Mu yang menjadi kekuatan, yang menjadi teguran, yang menjadi dorongan untuk kami tetap semangat di dalam kehidupan ini. Dan sebentar kami juga akan masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan, bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, bersatu dengan kematian,
bersatu pula dengan kebangkitan. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi Allah yang hidup. Di rumah-Mu Tuhan, kami mendengar suara-Mu dan kami mengalami Engkau. Kami siapkan hati dan pikiran kami, berfirman-Lah Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan ya. Semangat memuji Tuhan, pakai masker jadi ngosong-ngosong. Gak apa-apa ya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita orang-orang percaya ini tahu bahwa kita hidup karena kemurahan Tuhan, maka ada hal-hal yang indah yang perlu kita kerjakan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Roma tentang apa itu satu kemurahan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang ada di Roma pada waktu itu. Sebagian mereka bukanlah orang Yahudi, sehingga mereka mendapatkan nasihat-nasihat indah dari Paulus. Nasihat itu juga menjadi nasihat kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita melihat di dalam Roma pasal 12 ayat pertama sampai yang ke-8 untuk mendapatkan suatu konteksnya, supaya kita menyadari betapa Tuhan mengasihi saya dan Anda dan memberi kesempatan yang indah kepada kita semua. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini dan kita mendapatkan berkatnya. Yang sudah dapat bilang amin. Mari kita membacanya. Siap? 3, 4. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. 4. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Sama-sama bilang amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, berapa minggu dan bulan ini saya senang sekali melihat film-film dokumenter sejarah bagaimana orang Israel keluar dari tanah perjanjian. Tulah-tulah yang diberikan memiliki urutan-urutan yang ternyata tidak sembarangan. Karena semua ternyata bisa dibuktikan secara arkeologi, bisa dibuktikan di dalam sejarah bahwa hal itu benar terjadi dan pernah terjadi. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, film-film ini menggugah imajinasi saya melihat bagaimana Musa membawa keluar bangsa itu menuju ke tanah perjanjian. Ada 10 tulah yang berurutan ya terjadi. Air menjadi darah, kemudian lalat, penyakit sampar dan lain sebagainya. Urutan-urutan itu ternyata terjadi. Memang demikian. Di dalam bumi ada kerak-kerak bumi yang terjadi pada waktu itu
ada lempengan bumi yang patah sehingga mengeluarkan suatu zat yang membuat merah seluruh air yang ada di Mesir, membuat mati ikan-ikan. Katak tidak tahan hidup di air yang demikian, maka keluarlah katak. Karena ikan yang mati begitu banyak dan hewan tidak dapat minum dengan air itu, maka semua mati. Timbullah yang namanya lalat yang begitu banyak, karena lalat keluar dari bangkai-bangkai itu. Lalat itu membawa penyakit kepada manusia, ini penyakit sampar. Sampai pada akhirnya bagaimana menjelaskan tentang kematian anak sulung di dalam sebuah keluarga. Ternyata anak sulung, kematian itu datang karena sebuah gas beracun yang juga berasal dari Gunung Merapi itu, yang mengeluarkan gas yang hanya ada di dalam permukaan sekitar 1 meter di atas permukaan. Bagaimana gas itu bisa memilih anak-anak sulung? Ternyata orang Mesir, anak sulung mempunyai privilege tidur di sebuah balai tempat tidur yang tingginya tidak sampai 1 meter. Dia berada di lantai 1, sedangkan saudara-saudara yang bukanlah saudara-saudara lain yang bukan dari sedarah, yang bukan anak pertama, tidur di atas bersama dengan orang tuanya. Privilege ini ada di kebudayaan Mesir pada waktu itu, sehingga anak-anak sulung yang tidur di bawah 1 meter itu semuanya meninggal. Bagaimana dengan orang Israel? Bagaimana gas beracun ini bisa melalukan mereka? Pada hari itu adalah hari Paskah. Orang Israel tidak tidur dan merayakan Paskah di rumah mereka masing-masing. Mereka duduk di meja dan gas itu tidak datang kepada mereka. Secara logis, apakah semua itu dikerjakan hanya karena kebetulan, atau ini adalah campur tangan Tuhan dalam menggunakan alam di dalam memberikan hukuman-hukumannya kepada Mesir? Saudara dikasih dalam Tuhan, sampai pada akhirnya bangsa ini bisa keluar dengan tuntunan dan bimbingan Tuhan. Tuhan sendiri yang berjanji kepada mereka, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa engkaulah bangsa yang kupilih. Saudara dikasih dalam Tuhan, dengan demikianlah Paulus menjadi seorang yang begitu bengis di dalam menjalankan agamanya. Sebab dia merasa bahwa dialah bangsa yang terpilih, dan dia adalah imam, dia adalah orang cerdas cendekiawan. Dia punya kemampuan lebih dari yang lain, dia punya ilmu yang lebih dari yang lain. Dia mulai menjadi angkuh, sombong, dan boleh melakukan apa saja. Paulus mudah jatuh ke dalam berbagai-bagai kejahatan, bahkan dialah yang melihat bagaimana Stefanus dilempar sampai mati dengan batu. Roma pasal 12 ayat 1 dan 8 kemudian menceritakan bagaimana Paulus kemudian membawa Injil itu kepada orang-orang lain yang bukan dari bangsa Yahudi. Dan kita melihat bahwa Paulus kemudian memberitahukan bahwa orang-orang Yahudi adalah bangsa pilihan, tetapi kita ini adalah bangsa umat kasih karunia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Allah datang kepada kita semua orang percaya hari ini. Tidak peduli warna kulitmu apa, tidak peduli dari mana engkau berasal, tidak peduli sukumu apa, Dia mengasihi kita begitu luar biasa. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebab ada orang-orang yang masih membeda-bedakan hidup dengan warna kulit. Kemarin saya melihat dan berdiskusi dengan teman-teman. Mereka bilang orang Eropa itu senang dengan orang yang kulit sawo matang. Mereka jemur setengah mati supaya sawo matang seperti kita ini, Bapak Ibu. Sedangkan kita orang Indonesia kepingin seperti orang Eropa, kulit putih, hidung mancung, betul tak? Maka glowing, pakai apa namanya? Pakai muka, dipakai tepung apa itu? Saya juga tidak tahu.
Ya Bapak Ibu, supaya bersih, putih, makin baik. Sedangkan mereka ingin makin coklat, makin indah, makin seksi katanya kalau makin coklat. Kita kepingin supaya tubuh kita menjadi langsing, kurus, dan indah Bapak Ibu, betul gak? Padahal waktu saya ke Mesir Bapak Ibu, perjalanan Holy Land di Mesir, orang-orang Mesir sangat senang dengan wanita-wanita yang bertubuh gemuk. Jadi sing lemu-lemu aja khawatir pindah nang Mesir. Jadi karena temukan banyak orang yang senang dengan orang gemuk ya. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, lihatlah kita selalu membedakan apa, bagaimana, dan dari mana kita berasal. Wow, kamu sukunya ini tidak lebih baik daripada suku saya. Saya mau kasih tahu, Tuhan memilih kita dengan cara luar biasa. Kita ini disebut sebagai umat kasih karunia. Oleh karena itulah Paulus menggunakan satu istilah, kita ini adalah tunas liar yang tidak ada harganya. Sebab umat itu sudah dipilih, tapi oleh karena ketegaran tengkuk mereka, tunas itu kemudian dicangkokkan. Saya menjadi sangat berharga, saya merasa dikasihi, saya mengalami keindahan-keindahan di dalam mengiring Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menemukan saya tahun 98, saya merasa keadaan waktu saya kembali kilas balik dengan kehidupan saya merasa bahwa saya bukan siapa-siapa, tidak ada harga apa-apa. Sudah kasih Tuhan, seperti apa yang dipujikan, yang sudah rusak bisa dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Itu yang dikerjakan Allah di dalam hidupku, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. So kita ini adalah umat kemurahan Allah. Bagaimana kita harus hidup di dalam hidup sebagai umat kemurahan Allah. Di dalam Roma pasal 11 ayat 18, di sana dituliskan, jangan kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu, Israel. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita orang percaya ini harus betul-betul disadarkan bahwa kita ini adalah cabang yang dicangkokkan. Dan kita harus ingat, kita ini cabang, bukanlah yang menopang akar, tapi akar yang menopang cabang. Kalau saudara dan saya sebagai gereja, kita boleh mendapat kesempatan untuk melayani, ini semua karena anugerah kemurahannya. Oleh karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang pertama kita harus hidup di dalam kemurahan ini adalah kita harus menghargai kesempatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak sekali kita diberi kesempatan-kesempatan, tapi banyak sekali kita menolak kesempatan-kesempatan. Banyak sekali alasan untuk menolak kesempatan itu. Dan kesempatan itu tidak pernah kembali lagi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sejak muda, Bapak Ibu boleh tanya kepada istri saya suka sekali melayani. Bahkan kehidupan saya tanpa pelayanan, rasanya saya bisa sakit Bapak Ibu. Sejak muda aku melayani, waktu saya diberi kesempatan, kamu main musik ya, karena pemain musik tidak ada. Bapak Ibu, saya masih belum lancar bermain musik. Tetapi kesempatan datang, bukan saya yang minta, tapi Tuhan yang buka. Jangan pernah menolak. Saudara dikasih dalam Tuhan,
Sebab saya melihat sebagai gembala banyak sekali mereka yang menolak kesempatan-kesempatan indah di dalam pelayanan. Dan hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah umat kasih karunia. Kita adalah umat yang dicangkokkan. Waktu Tuhan memberi kesempatan kepada kita, banyak kita yang mengabaikan dan biarkan lalu kesempatan itu, sehingga orang lain yang akan dipanggil untuk menggantikan posisi kita. Setelah orang lain menggantikan posisi kita yang nampaknya pelayanan itu tidak berharga bagi kita, orang itu diberkati, kemudian kita menyesal karena tidak mengambil kesempatan itu. Tapi kesempatan itu tak pernah kembali lagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai umat yang hidup dalam kemurahan Allah, kita harus menghargai semua kesempatan. Saya kalau ditawari pelayanan, sebisa mungkin saya bilang iya kalau tidak berbenturan waktunya. Kalau berbenturan waktunya, saya kadang-kadang menyesal. Aduh, kenapa kemarin sudah bilang oke ya. Saudara, pelayanan demi pelayanannya datang, janganlah menolak. Banyak yang bilang, saya tidak bisa Pak, saya tidak mampu Pak. Saudara, apakah Allah melihat kemampuanmu untuk melayani Tuhan? Sekali-kali tidak. Saya kadang-kadang ngomong sama anak-anak muda, kamu mau melayani, apa yang kamu mau kamu kerjakan? Begitu mereka ngomong, saya akan memikirkan untuk memberi kesempatan bagi mereka. Tapi kadang-kadang kita generasi tua tidak mau melepaskan mereka melakukan. Kapan mereka bisa melihat dari kehidupan saya, Bapak Ibu? Pada awal-awal pelayanan, saya tak bisa apa-apa. Bagaimana bisa sampai begini? Karena kesempatan-kesempatan yang diberikan. Yang mencobakan semua itu, melakukan dengan indah dan tidak menolak. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kaki masih bisa jalan, selama masih bisa bangun dari tempat tidur, jangan pernah menolak kesempatan yang Tuhan berikan bagimu untuk melayani. Kesempatan juga diberikan kepada kita di dalam ibadah-ibadah kita. Apakah kita seringkali menolak kesempatan-kesempatan itu? Banyak sekali alasan yang kita akan pakai untuk melakukannya. Kita sering berkata bahwa kita lelah. Kita sering berkata bahwa kita tidak sanggup. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita tidak punya kemampuan. Bagi saya Bapak Ibu, kesempatan yang Tuhan berikan harus dipakai sebaik-baiknya waktu kita hidup. Bukankah waktu hidup kita begitu singkat? Nanti pada waktunya ketika kita berada di peti mati dan palu itu diketokkan di dalam peti mati kita, itu baru saatnya kita berhenti melakukan kesempatan-kesempatan. Saya ingin merasa puas ketika aku berada di dalam peti mati itu. Ketika aku menerima mahkotaku, aku sudah melakukan banyak hal bagi pekerjaan Tuhan. Walaupun aku bekerja, aku tetap melayani Tuhan. Walaupun aku memelihara keluargaku, aku tetap melayani Tuhan. Di dalam berbagai kesempatan, satu hal yang indah, tetap melayani Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu mak yang datang sama saya. Dia bilang begini, Nyo, tidak pernah namanya Natal tidak hujan. Karena saya tahu Natal itu hujan, maka setiap Natal saya sudah mempersiapkan diri untuk datang, walaupun hujan badai sekali. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seorang tua yang tahu menghargai kesempatan, walaupun sesuatu menghalangi, dia tidak akan berhenti untuk melakukannya. Kesempatan itu Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Kadang-kadang kita tidak menghargai kesempatan itu dan membiarkan orang lain mendahulu kita untuk mendapatkan kesempatan itu. Roma pasal 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain yang telah masuk.
Kadang-kadang Tuhan memberi kesempatan, kita lebih pandai menolaknya. Merasa bahwa Tuhan, kamu kok gak ngerti ya? Aku kan gak iso. Tuhan, kamu gak ngerti ya? Aku kan sedang sibuk. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan kamu menganggap dirimu lebih pandai dari Allah yang mencangkokkan dirimu itu. Kalau Dia kasih kita kesempatan, itu artinya Dia memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan. Masalahnya kita kadang malas Bapak Ibu, dan kita tidak menghargai kesempatan. Yang kedua, Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Kesempatan diberi dari mana? Dari Tuhan, bukan dari Pak Gem, atau bukan dari temanmu yang kemudian tiba-tiba, mungkin Bapak Ibu ya, tiba-tiba ada sesuatu hal, tolong ya, gantikan ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, bukan. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dari Dia, oleh Dia, kemampuan diberikan olehnya untuk Dia. Saudara, yang kedua adalah melayani itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan mengambil kesempatan untuk mencuri kemuliaan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Dia. Bapak Ibu, Anda semua lahir itu tidak bawa apa-apa. Harusnya pulang juga tidak bawa apa-apa. Betul tidak? Lahir tidak bawa apa-apa. Bapak Ibu tahu bayi itu kulitnya itu halus, sehingga banyak orang yang kepingin kulitnya seperti bayi. Halus, lembut, harum. Coba yang punya putu dicium putu nih, itu masih bengok-bengok nangis, ababnya pangga wangi ya. Betul tidak? Coba kita baru bangun tidur, istri suamimu ngamuk mesti, betul tidak? Ambu nih gak enak, betul tidak? Anak kita ini lembut, halus kulitnya, semuanya masih murni. Lahiran anak itu sakit apa enggak? Loro nih minta ampun jari nih, betul tidak? Padahal yang keluar itu masih tidak bawa apa-apa. Dan oleh pakai pernik-pernik emas gunung keluar dari rahimmu, kira-kira lebih bengok-bengoknya lebih nemen Bapak Ibu. Wong gak gawa apa-apa loro nih minta ampun ya. Betul enggak? Lo sakit ya? Yang sudah melahirkan gimana? Sakit ya? Saya soalnya tidak pernah melahirkan ya. Jadi saya tidak tahu. Ya kapok Lombok, moh maneh ya. Saya ingat siapa ya, dia bilang mau kapok aku loro anaknya saya ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita datang tidak bawa apa-apa. Dan kalau sekarang kita bisa datang bawa apa-apa, coba hitung di dalam badanmu sekarang aja, kalau nilai dengan uang itu pasti ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan yang kau pakai sekarang ini. Dari mana datangnya? Dari mana datangnya? Dari Tuhan. Sebab Dia yang menyediakan bagi kita berkat-berkat itu. Tidak mungkin Dia membiarkan dan melepaskan kita, apalagi kita sudah dicangkokkan. Kenapa Tuhan membiarkan saya begini? Tidak, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan selalu memelihara semua ciptaannya istimewa manusia. Wong hewan aja dipelihara, betul enggak? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Yang datang siapa? Nyamuk. Yang datang itu makanannya. Cicak itu di dinding, makanannya semua bersayap. Bisa enggak dia loncat, jatuh dia? Dia harus tunggu. Dan nyamuk yang datang kepada cicak. Betul enggak? Lagunya benar lah itu. Datang seekor
Bapak Ibu, berkat itu datang kepada kita, Tuhan yang sediakan, amin. Jangan lagi kita bersungut-sungut, mau makan apa aku ya, sekolahkan anak pakai apa. Tak kasih tahu ya, gajah orang sekolah lemu Bapak Ibu. Gajah juga sekolah tapi gendut Bapak Ibu. Artinya Tuhan juga pelihara. Gajah itu mangane akeh Bapak Ibu. Betul enggak? Pernah lihat gajah makan? Banyak sekali. Dari mana datang makanan? Tuhan yang sediakan. Saudara, saya bukan bilang Bapak Ibu di gajah atau hewan. Kita lebih istimewa. Karena semua berasal dari Tuhan. Dan kemurahan Tuhan itu juga berasal dari Dia. Maka kita harus gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 30 menuliskan. Yohanes 3 ayat 30 bunyinya begini. Ya harus makin besar, tetapi aku makin kecil. Ya, baca sama-sama ya. Siap? 3, 4. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin. Saudara, lakukanlah semuanya karena anugerah yang diberikan, kasih karunia itu. Ya, kemurahan itu. Engkau semua, saya dicangkokkan. Oleh karena itu menghargai semua pelayanan, kesempatan, dan memuliakan Tuhan di dalam semua kesempatan ini. Jangan ambil untung dari apa yang kau lakukan di dalam pelayanan. Kita harus fokus. Ini adalah ungkapan bahasa yang percaya, yang perlu nyatakan dalam semua peristiwa kehidupan kita. Engkau makin besar Tuhan, biarlah aku makin kecil. Namamu makin dibesarkan, dimuliakan. Biarlah aku tak terdengar sekalipun. Tidak masalah Tuhan. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita hidup di dalam kemuliaan Allah? Dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, bunyinya begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara diberi tubuh kuat sehat, diberi kemampuan untuk bekerja dan melakukan segala hal. Biarlah kita persembahkan itu untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Ada orang yang cari uang, simpan uang untuk masa depan. Tidak apa-apa, tidak salah. Tapi harus dicari, harus disimpan demi untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita menyekolahkan anak-anak kita? Nah, sekolah yang tinggi ya. Supaya apa? Supaya nanti kamu bisa kerja cari uang. Ganti konsep kita. Nah, sekolah yang tinggi ya. Supaya apa? Supaya kamu diberi banyak berkat oleh Tuhan, supaya bisa memuliakan Tuhan. Engkau lahir di keluargaku ini. Engkau menjadi titipan Tuhan bagi hidupku. Dan aku harus kembalikan anak-anakku seperti Abraham mempersembahkan Ishak sebagai persembahan yang hidup. Saudara dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita lupa sebagai orang tua untuk mempersembahkan anak-anak kita. Kita membiarkan dia tanpa mendidiknya. Kita membiarkan dia tanpa kita arahkan hidupnya untuk takut dan gentar kepada Tuhan. Sehingga kita melihat ada beberapa anak-anak kita yang kadang-kadang tidak mau beribadah. Dan kita biarkan begitu saja. Oke aja. Saudara dikasihan Tuhan. Yang ketiga, dikatakan kita harus mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Kata hidup ini bukan berarti waktumu saja. Tapi semua yang ada di dalam hidupmu itulah Tuhan yang punya. Bahkan suami, anak-anak, pekerjaan, masa depan, Tuhan yang punya. Karena kita adalah orang yang hidup karena kasih karunia itu.
Maka Paulus juga menasihati kepada orang-orang di Romawi, kamu sudah dicangkokkan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Seperti apa yang ditulis dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 23. Firman Tuhan berbunyi begini, bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang ada, yang daripadanya dari hari ke hari. Kita disuruh memuliakan Tuhan, kita disuruh hidup menyanyikan bagi Tuhan dan mengabarkan keselamatan from day to day, dari hari ke hari. Setiap langkahmu itu adalah pelayanan, setiap ucapanmu adalah pelayanan, setiap penglihatanmu adalah pelayanan, dan semuanya harus dipersembahkan untuk Tuhan. Kalau engkau memberi makanan kepada anak-anakmu, ingatlah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, engkau memberikannya untuk kemuliaan Tuhan, supaya anakmu tumbuh besar dan dia bisa melayani Tuhan. Kalau engkau bekerja dengan segenap hati, dan juga untuk memuliakan Tuhan di dalam pekerjaanmu. Hasil yang kau dapat harus kau gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah berpikir, pokoknya aku kasih perpuluhan ya. Kalau aku sudah kasih perpuluhan, yang 90% itu sudah aku bisa pakai untuk segala sesuatu yang aku mau. Tidak Bapak Ibu. Ingat firman Tuhan bilang, ibadahmu adalah hari ke hari. Waktu engkau memberikan perpuluhanmu kepada Tuhan ini menjadi kewajiban. Tapi waktu engkau menggunakan yang selebihnya itu pun untuk memuliakan Tuhan. Itu pun dipersembahkan untuk Tuhan. Itu pun dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Lakukan itu dengan baik Bapak Ibu Saudara yang kasihan Tuhan. Niscaya kita bisa menghargai apa yang disebut dengan kasih karunia. Kita ini bukan apa-apa Bapak Ibu. Kita ini bukan siapa-siapa. Saudara yang kasihan Tuhan, Israelkah kita? Israel tetap umat pilihan. Tapi kita adalah tunas yang dicangkokkan. Kita disebut dengan umat kasih karunia. Oleh karena itu, jangan sampai kita melewatkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan sampai nanti pada waktunya semuanya dikembalikan kepada Israel. Kita adalah orang-orang dicangkok. Hargailah kesempatan itu, layanilah, makin besar dia, dan persembahkan semua, seluruh hidupmu, waktumu untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Sadarilah bahwa kita ini adalah orang-orang adopsi. Kalau kita menyadari betapa baiknya Tuhan yang mengadopsi kita, lakukanlah dengan cinta kepada Dia yang sudah mengasihi kita. Selanjutnya, Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Saudara, jangan sombong dengan kehidupan. Sudah dipilih oleh Allah, gampang sekali menghakimi orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, gembala Bapak Ibu, kesempatan untuk menghakimi begitu besar. Ketika ada yang jatuh dalam dosa, alih-alih saya menyalahkan Bapak Ibu, ya saya dan istri lebih baik datang memeluknya dan bilang maaf.
saya juga ikut terlibat dalam kesalahanmu ini. Anakmu sudah jatuh ke dalam dosa. Mari kita bangkitkan semangat dan imannya kembali. Kembali kepada Tuhan. Alih-alih kita bilang neraka kamu, cepat sekali kita bilang berdosa kamu. Saya tidak pernah melakukan itu Bapak Ibu kepada jemaat. Sebab saya tahu saya adalah tunas yang dicangkokkan juga. Sama seperti Bapak Ibu saudara dikasih. Daripada saya ikut menghujat dan menghakimi. Dan gampang sekali sebagai imam saya bilang, kamu tidak layak, kamu tidak bisa lagi datang pelayanan. Kamu tidak bisa lagi datang ke gereja. Kalaupun kamu datang ke gereja, saya akan sinis melihat, sudah rusak, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya mengingat hidupku yang lalu ketika saya rusak juga. Tuhan menyambut dengan tangan terbuka. Mari yang berbeban berat dan letih lesu. Bapak Ibu saudara yang kasihan Tuhan, biarlah saya menjadi teladan dan contoh bagi yang lain. Mari kita saling mengasihi dan tidak menghakimi. Siapa kita? Kita adalah tunas yang dicangkokkan. Kita bukanlah Allah. Firman Tuhan bilang tadi apa? Kamu ini tunas bukan yang menopang akar, tapi akar yang menopang kita. Jadi jangan gampang-gampang bilang ya kamu itu salah, berdosa. Kalau ada yang nangis datang ke saya, merasa bersalah dan berdosa, kiranya Tuhan mengampuni. Sebab itu jangan sombong dan tinggi hati. Karena kita ini adalah umat yang sudah diberi kesempatan oleh Tuhan. Ya, kadang-kadang ini kita kepo, kepingin tahu, cari tahu. Woi, begini. Salah semua Bapak Ibu. Daripada kepo, kepingin tahu, lebih baik didoakan. Tuhan tolong. Mungkin benar dia jatuh dalam dosa. Tapi saya juga ingat bahwa saya juga manusia berdosa yang bisa salah. Betul tidak? Oleh karena itu, mari kita punya tangan seperti tangan Allah. Mari kita punya mata seperti mata Allah. Mari kita punya kaki seperti kaki Allah. Mari kita punya hati seperti hati Allah. Waktu perempuan itu dilempar oleh batu, dengan tetap menulis di tanah, Tuhan bilang apa? Yang tidak pernah salah, ambil batu lebih dulu, lempar dia. Setelah semua pergi, apa yang dikatakan Yesus? Walaupun dia tidak pernah salah, dia berhak mengangkat batu dan melempar perempuan itu. Tapi dia bilang, aku pun tak akan melakukannya. Pergilah dengan selamat. Kalau umat Tuhan, gereja kita punya hati yang seperti itu Bapak Ibu, niscaya betapa indahnya persekutuan kita. Niscaya Tuhan begitu mengasihi kita yang menghargai bahwa kita ini adalah tunas yang dicangkokkan ke pohon, tidak layak, tapi diberi kesempatan. Jangan abaikan kesempatan yang Tuhan berikan. Saya percaya Tuhan Yesus menolong kita semua. Tutup Alkitab kita, dan kita akan berdoa bersama-sama untuk masuk ke dalam perjamuan kudus kita, supaya kita tahu menghargai setiap kesempatan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita, melakukannya setiap hari dalam pelayanan, dan tidak menjadi sombong dalam hidup kita. Hidup dalam kasih karunia dan kemurahan. Hidup tidak sombong dan istimewa, mengenal pikiran kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami melihat teguran yang begitu keras, menyadarkan kepada kami semua, kami adalah umat kasih karunia, dicangkokkan dan ikut menikmati apa yang dihisap oleh akar, menikmati berkat-berkat yang sama diberikan kepada umat pilihan. Ajar kami menghargainya Tuhan. Ajar kami setia, sebab dari Engkau semua itu berasal. Kami mau memuliakan Tuhan dalam segenap hidup kami.
Lihatlah umat-Mu hari ini Tuhan, lihatlah isi hati mereka, ubahkan Tuhan. Menyadarkan bahwa kami adalah tunas-tunas yang dicangkokkan ke pokok pohon. Dan kami hidup dari akar yang menghisap makanan. Berkat kami sama Tuhan seperti Israel, umat pilihan, walaupun kami adalah umat kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang hari ini datang. Mereka akan masuk ke dalam perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Biarlah kami berperkara di hadapan Tuhan, dan kami boleh melihat penderitaan Tuhan juga datang kepada kami, umat kasih karunia. Terima kasih Tuhan, kami siap. Kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapkan diri kita. C. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau berjaya bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Bawa hatimu, sadarilah bahwa kita adalah umat kasih karunia. Anugerah yang besar ada di dalam hati kita, di dalam hidup. Pakai semua sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Jaga hatimu, dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Buka anggurmu perlahan-lahan. Angkat lebih tinggi dari kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan, pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau itu baik Tuhan. Kami diberi kesempatan yang indah. Kami diberi berkat yang sama, yang dari Tuhan adanya. Kami diberi keselamatan yang dari Allah datangnya. Dengan apa kami bisa balas semua itu Tuhan? Dengan melayani dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Engkau harus makin besar Tuhan, biarlah kami makin kecil. Biarlah kehidupan kami benar dipakai menjadi alat bagi hormat kemuliaan bagi nama kami dan keturunan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak satu pun yang Tuhan lewatkan Tuhan. Hari ini Tuhan berbicara kepada umat, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah semua korban ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami memberikan yang terbaik, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, tangan-tangannya memberikan, Tuhan memberkati. Dan biarlah semua Tuhan yang melimpahkan dengan kasih karunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oleh karena kemurahan Tuhan, semua kasih dan anugerah Tuhan. Dan saya berharap minggu depan kita bersama-sama kembali untuk hadir di tempat ini. Ibadah pagi dalam jam yang sama dan ibadah sore dalam jam yang sama. Dan biarlah hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Ini keluarga Tuhan. Katakan berkati dan limpah. Mari bersama-sama arahkan hatimu di hadapannya. Biarlah kasih karunia-Nya turun bagi kita dan keluarga kita masing-masing.
Hari ini kami menyadari bahwa kami adalah umat kasih karunia. Biarlah kami bawa hidup kami memuliakan Engkau terus Tuhan, dan juga menikmati berkat-berkat yang dari akar yang sama, yaitu Yahweh, Allah hidup, Allah yang menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah kami melakukannya terbaik bagi Tuhan. Oh, harus makin bertambah, kami makin berkurang. Jangan membuat kami sombong, jangan menjadikan kami hakim di antara yang lain. Biarlah kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Biarlah kami mendidik anak-anak kami takut dan gentar kepada Tuhan, supaya mereka mendapatkan berkat-berkat dari akar yang sama, Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah melawat umat-Mu pada sore hari ini. Kau melihat keberadaan mereka satu persatu. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Berkati pekerjaan, berkati masa depan. Kami percaya ketika kami pegang tangan Tuhan, siapa lawan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang Tuhan, kami umat kasih karunia ini akan pulang dengan urapan yang besar dari surga. Menjadi imam-imam yang melayani Tuhan, menjadi murid-murid yang memberitakan kabar sukacita. Kami siap pergi kepada bangsa-bangsa seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Setiap hari adalah melayani. Dari hari ke hari kami akan terus melayani. Setiap tarikan nafas, aliran darah, semua untuk kemuliaan Tuhan kami. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, buka hati kita. Biarlah setiap pribadi terkoneksi dengan Allah, sebab secara pribadi Engkau akan diberkati. Tuhan, urapi kami Tuhan, pakai kami Tuhan, dan kami akan melayani untuk semua kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Urapi kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Roh Pentakosta itu Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya.